Bismillah, mari kita lanjutkan lagi ngaji kita, ngopeni patah hati untuk bulan ini. Kita sudah belajar patah hati perspektif psikologi, kemudian perspektifnya para filosof eksistensialis. Minggu lalu perspektifnya para filosof stoik. Malam hari ini kita puncai dengan pandangannya para sufi. Bagaimana sih komentar, pandangan, pendapatnya para sufi tentang patah hati? Jadi kalau didefinisikan secara luas sebenarnya kita semua pasti pernah patah hati. Dalam pengertian kekecewaan, kegalauan karena keinginan kita tidak terpenuhi. Nah, yang seperti ini bagaimana komentarnya para sufi? Nanti kita jelajahi ya. Mungkin malam hari ini kita bertemu dengan beberapa sufi. Dan tidak mungkin semuanya mengingat waktu dan lain-lain. Tapi semoga nanti ada perspektif berbeda. Jadi malam hari ini mari kita bawa sakit hati kita secara vertikal. Kalau bahasa akademis itu kita melakukan spiritualisasi sakit hati. Sejauh mana sakit hati itu kemudian jadi kendaraan kita untuk tambah dekat kepada Allah. Baik, bismillah ya, kita mulai. Semoga sudah siap untuk patah hati. Oke. Nanti ada perspektif yang unik itu. Memang kita disuruh patah hati oleh beberapa beliau ini nanti. Yang pertama, saya ini tiba-tiba ketemu satu quotes menarik dari beliau. Hazrat Sultan Bahu. Hazrat Sultan Bahu itu mursyid Torekot Sarwari Qadiri. Yang Torekot ini berdiri sekitar abad ke-17. Banyak beredar tarekat ini di India, Pakistan, Bangladesh, dan sekitarnya. Nah, beliau ini produktif sekali. Beliau ini nulis kitab jumlahnya sekitar 140. Bandingkan dengan usia beliau itu panjang usia beliau sekitar 63 tahun. Usianya 63 tahun menulis 140 kitab. Itu kalau dikruskan usianya, itu setahun bisa 2, 3, 4 kitab. Setiap tahun dari hidup beliau. Itu kalau sejak umur setahun nulis buku ya. Mestinya kan tidak. Ini jadi produktivitas itu sebenarnya tidak juga tergantung dengan waktu. Jadi jangan merasa, wah bulan ini saya sudah melakukan ini kok Pak, berarti sudah produktif. Siapa tahu sebenarnya kamu bisa melakukan banyak hal lain lagi. Baik, nah kata-kata beliau menarik tentang patah hati ini. Nursing one broken heart is equal to the worship of many years. Saya ngambilnya dari yang bahasa Inggris karena kitab-kitab beliau pakai bahasa Urdu dan bahasa Persia. Nah, kata beliau, nursing itu kan merawat, ngopeni. Orang yang patah hati, one broken heart, orang yang kecewa hatinya, orang yang gelisah galau, itu setara dengan ibadah bertahun-tahun. Jadi
Maka bulan ini kita latihan ngopeni orang-orang yang patah hati. Jadi ayo latihan ya, karena seperti saya bilang di sesi pertama dulu, belakangan ini banyak orang depresi. Bahkan tingkat kematian karena depresi itu tinggi, mengalahkan kematian karena kanker. Jadi ayo ya, kita temani saudara-saudara teman kita yang sedang patah hati. Jangan diketawakan. Kita ketawa karena melihat dari luar. Kalau kita rasakan dari dalam, betapa berat yang mereka rasakan. Kadang-kadang di medsos itu malah dimarah-marahi. Ada orang depresi bahkan sampai mencoba bunuh diri, malah diketawakan, dimarah-marahi. Kita tidak tahu seberat apa beban yang ada di hati mereka. Bahkan kata Hazrat Sultan Bahu ini, kita merawat, menemani mereka yang patah hati itu seperti ibadah bertahun-tahun. Jadi ayo diperbanyak ibadah ya. Antara lain ngancani saudara teman-teman kita yang sedang patah hati. Mereka ini ada di fase-fase harus sering kita temani. Karena kalau sendirian biasanya ya mereka tidak kuasa menaklukkan diri mereka sendiri. Baik, bismillah kita mulai. Jadi pembukaannya ini ya, ini anggap saja berarti malam hari ini kita latihan ibadah. Karena menemani orang patah hati itu setara dengan ibadah. Ada banyak hadis yang mengindikasikan justru Allah itu bersama-sama orang yang lemah, orang yang terpinggirkan, orang yang kesusahan, orang yang sakit dan lain sebagainya. Ya tentu saja termasuk orang-orang yang patah hati ini. Siapa tahu mereka ini bisa jadi jalan kita untuk tambah dekat kepada Allah, menghadirkan ridhonya Allah, sayangnya Allah pada kita. Lah kalau saya sendiri yang patah hati Pak, gimana? Ya enggak apa-apa, kamu temani jiwamu sendiri kalau enggak ada yang menemani ya. Nanti ada pendapatnya Jalaluddin Rumi menarik tentang itu. Baik, bismillah kita mulai. Saya mulai dari yang ringan-ringan dulu, nanti di belakang agak berat. Saya awali dari Imam Syafi'i. Siapa tahu ini akarnya patah hatimu. Kata Imam Syafi'i, ketika hatimu terlalu berharap kepada seseorang, maka Allah timpakan ke atas kamu pedihnya sebuah pengharapan. Supaya engkau mengetahui bahwa Allah sangat mencemburui hati yang berharap selain Dia. Maka Allah menghalangimu dari perkara tersebut agar kamu kembali berharap kepadanya. Ini coba kamu pahami maksudnya Imam Syafi'i ya. Orang itu bisa patah hati karena dia kecewa pada orang lain. Kekecewaan ini muncul karena sebelumnya ada harapan pada orang lain itu. Kalau kamu tidak terlalu berharap, ya tidak terlalu kecewa. Semakin besar harapan, semakin besar kekecewaan. Besarnya harapan menunjukkan kemelekatan. Jadi, kalau harapanku padamu sangat besar, itu kan berarti aku tidak bisa dipisah darimu. Nah, siapa yang jargonnya kalau sedang berduaan, engkaulah segalanya. Engkaulah jenis-jenis gini itu. Harapanmu terlalu besar kepada manusia. Hati-hati. Allah itu di situ pakai diksi cemburu. Di beberapa pendapat orientalis yang agak benci dengan kita, kata-kata cemburu ini dikonotasikan negatif. Padahal cemburunya Allah itu menunjukkan Allah sangat cinta dengan kita. Persis seperti kita, kalau cinta dengan seseorang, terus orang lain kok melekat ke yang lain, itu kan kita cemburu. Bahagialah kalau kita dicemburui oleh Allah.
Berarti itu bukti Allah mencintai kita. Buktinya Allah cemburu apa? Dipatahkan hati kita biar tidak terlalu melekat padanya. Nah, kenapa hati kita bisa patah? Ya karena kemarin terlalu melekat. Kamu terlalu berharap padanya, terlalu menginginkannya. Manusiawi wajar kita memerlukan, membutuhkan orang lain, termasuk membutuhkan pasangan untuk mewujudkan mimpi dan cita-cita kita, tapi jangan terlalu melekat. Kemelekatanmu yang berlebihan, ya setara di situ efek kekecewaan yang juga besar. Nah, ini membawa kemungkinan apa? Kita terus lupa misi utama kita di muka bumi ini. Kita lupa kewajiban utama dalam hidup kita. Akhirnya hanya asyik melayani orang yang sangat kita harapkan itu. Alhamdulillah, oleh Allah ditegur langsung dengan cara dibuat putus. Akhirnya kita bisa lebih free, bisa sadar bahwa ternyata Allah cemburu ini. Alhamdulillah Allah masih cinta. Nah, jadi berarti apa? Ya ini memang peringatan yang pertama dari Imam Syafi'i, mbok yo jangan terlalu melekat. Peringatan kedua, sadarlah Allah itu sangat mencintaimu. Peringatan ketiga, ketika engkau patah hati, segeralah kembali kepada Allah. Nah, ini dari quotes-nya Imam Syafi'i ini, paling tidak kita punya pijakan awal sekarang, ya jangan sedepresi itu. Kita masih punya Allah yang justru menunggu kita. Allah sangat mencintai kita, mencemburui kita. Kita saja mungkin yang terlalu jual mahal kepada Allah. Nah, ini perspektif pertama dari beliau Imam Syafi'i. Baik, saya lanjutkan ya. Kita mulai masuk ke tokoh-tokoh tasawuf sekarang. Ini Robi'ah. Di beberapa referensi ini salah satu munajatnya Robi'ah ketika dia masih jadi budak. Beliau ini sebenarnya lahir dari keluarga meskipun tidak kaya tapi terhormat, tapi mengalami banyak peristiwa tragis sehingga sampai beliau jadi budak. Dalam ceritanya ada momen ketika beliau pahit sekali, ketika beliau dikejar-kejar, ada seseorang yang ingin mencelakainya, kemudian sampai beliau terjatuh, terluka. Nah, ini salah satu kalimat yang beliau ucapkan saat terluka itu, yang di beberapa referensi bunyinya seperti ini. Ya Allah, aku adalah musafir, tanpa ayah dan ibu, seorang yatim piatu, dan seorang budak. Aku telah terjatuh dan terluka. Meskipun demikian, aku tidak bersedih hati oleh kejadian ini. Hanya aku ingin sekali ridhomu. Ini Robi'ah. Ada cerita yang lain, satu ketika Robi'ah ini jatuh berdarah. Saat dia melihat tangannya berdarah, dia tersenyum, terus bilang, Alhamdulillah. Nah, muridnya dan juga temannya heran. Jatuh kok Alhamdulillah, itu kan harusnya innalillahi. Tapi tidak, kata Robi'ah, Alhamdulillah, ini dari kekasihku. Apapun yang diberikan oleh kekasihku, bagiku itu indah. Ya dia kan cintanya hanya pada Allah saja. Nah, kalimat munajatnya Robi'ah ini mengajarkan pada kita, apapun yang aku alami, sengsara seperti apapun, aku tidak masalah. Aku tidak sedih kok ya Allah, aku tidak galau. Asal engkau ridho padaku, itu sudah segalanya bagiku, kata Robi'ah. Jadi
ungkapan seperti ini itu pasti muncul dari rasa cinta yang sangat dalam. Orang yang sudah cinta itu diberi apapun oleh yang dia cintai, termasuk hal-hal yang pahit sekalipun, dia tetap senang, asal jangan dipisah dengan yang dia cintai. Maka cintanya Robiah pada Allah ya buahnya seperti ini. Dia rela sakit, dia rela berdarah-darah, gak masalah. Ya Allah, aku hanya ingin ridhomu saja. Ini dulu mirip ceritanya Rasulullah. Kan ada kisahnya Rasulullah itu waktu beliau berdakwah di Thaif. Kemudian di situ beliau dilempari batu, ditaburi pasir, berdarah-darah, dikejar anak kecil-kecil. Sampai beliau istirahat di salah satu kebunnya orang Thaif. Yang di situ beliau bermunajat pada Allah, panjang sekali munajatnya, yang salah satu kalimat masyhur sekali di munajat itu, ya Allah, in lam takun ghadiban alayya fala ubali. Jadi meskipun aku berdarah-darah seperti ini, meskipun begitu beratnya ujian ini, asal engkau tidak murka padaku ya Allah, aku tidak peduli. Nah, batin yang bisa seperti ini itu syaratnya memang batin yang sudah mencintai Allah. Kalau kamu masih negosiasi dengan Allah, masih banyak pamrihnya, masih belum ikhlas, ya mungkin bisa mengucapkan seperti itu, tapi formalitas. Ngomongnya sambil meningis-meningis, nangis, itu tidak bisa senyum kayak Robiah. Kamu sakit, berdarah-darah, sakit ini kok ya. Nah, meskipun kamu bilang tidak apa-apa ya Allah, yang penting kamu ridho, tapi ya beda kalau tidak ada cinta di dalamnya, itu acting, formalitas. Kalau Robiah ya keluarnya otomatis dari batin yang mencintai Allah. Loh, di versi perspektif yang ini berarti ada jalan agar patah hatimu tidak berat. Apa? Masih ada Allah. Tidak masalah kok kamu putus, tidak masalah kok kamu kecewa. Dalam keinginanmu yang manapun, asal Allah ridho. Nah, ini cara berpikirnya para sufi. Tidak masalah kamu nyalon gagal. Tidak masalah kamu ditinggal pasanganmu. Tidak masalah kamu dimaki-maki orang di medsos. Tidak masalah banyak sekali kepahitan hidupmu. Yang masalah satu-satunya adalah ridhonya Allah. Ini Allah ridho padaku apa tidak ya? Nilaiku jatuh tidak apa-apa, ujianku kepepet-pepet terancam DO tidak masalah, asal Allah ridho saja tidak apa-apa. Nah itu alasanmu ya nanti kalau ditanya orang tuamu, kok tidak lulus-lulus le? Wah, saya tenang aja Pak, saya tidak lulus juga tidak apa-apa, nilai jelek juga tidak apa-apa Pak, yang penting Allah ridho. Nanti dijawab sama orang tua, mana bisa Allah ridho, kamu males. Baik, kita lanjutkan. Jadi ini cara pandangnya Robiah. Ada yang menarik dari perspektifnya Robiah tentang penderitaan. Seperti patah hati ini. Ini bentuknya cerita. Coba nanti kita cek ya, kita ada di mana. Jadi satu ketika jalan bareng beberapa sufi besar. Robiah, kemudian Hasan al-Basri, Malik bin Dinar, dan Syakik al-Balkhi. Nah, terus ngobrol-ngobrol tentang ujian dan penderitaan. Diawali Imam Hasan al-Basri, kata beliau, orang itu tidak dipercaya kata-katanya. Jika dia tidak tabah kalau ada ujian dari Tuhannya. Sebaik apapun yang diomongkan orang, kata Hasan al-Basri, kalau dapat ujian kok tidak kuat, tidak tabah, terus melenceng, beda dengan yang diomongkan, ya tidak usah dipercaya omongannya. Ya kalau hidupnya senang terus sih tidak masalah, tapi begitu ada ujian coba kayak gimana perilakunya. Orang itu kan kelihatan aslinya kalau pas lagi susah.
Kalau pas lagi seneng sih kamu enak, tapi pas lagi susah ayo coba, aslimu akan kelihatan. Maka kata Hasan Al-Basri, orang itu tidak bisa dipercaya kata-katanya kalau dia tidak tabah menerima ujian dari Tuhan. Tapi pandangan ini dikritik oleh Robi'ah. Kata-katamu itu berbau egoisme. Masih aku. Nah, terus Syakik mencoba menjawab, mungkin ini yang diinginkan Robi'ah. Kata Syakik Al-Balkhi, seseorang tidak dapat dipercaya kata-katanya jika dia tidak bersyukur atas ujian dari Tuhannya. Ini lebih tinggi levelnya. Diuji sulit tapi malah bersyukur. Ini sebenarnya orang pintar. Karena dia tahu di balik segala ujian dari Allah itu pasti ada hikmah, ada makna untuk peningkatan kualitas dirinya. Maka ketika diberi kesulitan dia bersyukur. Ini lebih tinggi. Kalau di Imam Hasan Al-Basri tadi agak defensif, bertahan. Kalau di Syekh Syakik Al-Balkhi ini enggak, dapat ujian malah bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, Engkau beri aku ujian. Tapi kata Robi'ah, masih belum. Kita butuh yang lebih baik dari itu. Ini sudah luar biasa, ternyata masih kurang tinggi. Nah, Syekh Malik bin Dinar masuk. Kata dia, seseorang itu tidak dapat dipercaya kata-katanya jika dia tidak gembira atas ujian dari Tuhannya. Ini lebih tinggi. Kalau ini ketika dapat ujian malah gembira, malah alhamdulillah. Seperti Robi'ah tadi, seneng aku diuji oleh Allah, seneng aku hatiku dipatahkan oleh Allah. Tapi untuk nyampe sini saja berat. Tapi ini level tinggi memang. Di atas tadi tidak sekedar syukur, dia juga gembira. Itu pun Robi'ah masih belum. Jadi ada yang lebih baik dari itu. Nah, balik mereka bertiga tanya, terus gimana yang baik itu? Kata Robi'ah, seseorang tidak dapat dipercaya kata-katanya jika dia tidak melupakan ujian saat merenungi Tuhannya. Ini cara berpikirnya dibalik oleh Robi'ah. Kita itu kan ketika dapat ujian baru ingat Tuhan. Tapi kalau di Robi'ah dibalik, ketika kita ingat dekat dengan Tuhan, kita siap menerima apapun termasuk ujian. Jadi orang di levelnya Robi'ah ini bahkan sebelum mendapat ujian, dia sudah ikhlas, sudah ridho. Ya Allah, Engkau beri apapun aku siap. Yang paling pahit pun aku siap. Asal Engkau tidak meninggalkanku. Ini yang saya bilang tadi, level cinta. Sulit orang seperti ini. Karena itu berarti dia tidak tidak minta yang sifatnya menyenangkan, menggembirakan. Yang dia minta hanya biar bisa dekat pada Allah. Kalau kita kan masih banyak permohonan macam-macam kepada Allah. Kalau Robi'ah tidak. Dia mintanya Allah saja. Nah, ini coba ya nanti kalian ada di mana. Kalau ada ujian kalian tabah, atau kalian bersyukur, atau kalian gembira, atau tidak kamu pikir sama sekali, siap menerima apapun asal dekat terus dengan Allah. Nah, ini jawabannya tidak bisa hafalan ya. Karena kalau mahasiswa kalau ditanya begitu mesti hafalan. Hafalan itu dia jawab yang paling baik. Kamu tanya yang jujur, dirimu ada di mana? Nanti ayo, kalau memang masih di bawah ya kalau bisa naik kelas. Jadi semula sih saya menarget tabah Pak kalau dapat ujian. Ya siapa tahu bisa naik level, bisa bersyukur. Atau bisa gembira. Atau sudah saya tidak mikir itu, fokusku Allah saja. Diberi apapun yang pahit, yang manis, ayo. Jadi ketika ingat Allah, siap menghadapi ujian apapun. Nah, baik.
Ini pelajaran dari Robi'ah. Tadi ada pelajaran dari Imam Syafi'i. Kita sekarang dapat pelajaran dari Robi'ah. Yang pertama, bagaimana kita hanya mencari ridhonya Allah. Yang kedua, bagaimana kita siap menerima apapun ketetapannya Allah, termasuk yang manis, termasuk yang pahit, asal Allah selalu dekat dengan kita. Ini bisa kalian jadikan rumus ya. Ada kesedihanmu apapun, semoga kamu tidak kemana-mana selain menuju pada Allah saja. Baik, ambil nafas sebentar, karena ini tambah lama tambah dalam, tambah berat. Jadi nanti mungkin kapan-kapan kalau setelah ngaji kamu review lagi untuk meningkatkan kualitas dirimu. Baik, sekarang saya masuk dari beliau, sufi dari India yang dakwahnya sampai Amerika, di sana mendirikan Torekot. Torekot Inayati dari beliau Hazrat Inayat Khan. Beliau ini menarik. Kalau Maulana Jalaluddin Rumi itu menggabungkan tari dengan kesufian. Kalau beliau ini menggabungkan musik dengan kesufian. Jadi beliau ini pemusik tapi juga sufi. Menulis banyak sekali tentang musik. Dulu pernah kita bahas. Saya lupa itu di tahun berapa, mungkin 2021 atau berapa, zaman pandemi. Saya masih ingat karena di era pandemi kan saya ngomong sendiri di kamar itu. Jadi, ya, antara lain ditemani oleh beliau Hazrat Inayat Khan ini. Baik, ada beberapa pandangan dari Hazrat Inayat Khan. Yang pertama, beliau mengingatkan kita, mirip seperti Imam Syafi'i tadi, cinta adalah berkah, tetapi berubah menjadi kutukan dalam keterikatan. Jadi lagi-lagi penyakitnya adalah keterikatan. Loh Pak, gimana Pak? Saya mencintai tapi tidak terikat, itu bagaimana? Jadi kalian membutuhkan orang lain, ya. Kalian memerlukan orang lain untuk mendukung aneka kepentinganmu manusiawi. Tapi jangan terikat. Terikat itu berarti menjadikan dia segalanya. Kalau tidak dia, ya tidak. Kalau tidak ada dia, aku tidak mungkin bahagia. Kalau tidak ada dia, aku tidak mungkin jadi orang baik. Kalau tidak ada dia, aku tidak. Ini namanya terikat. Jadi tidak terikat itu alhamdulillah kamu mau bersama-sama denganku untuk bertauhid, menomorsatukan Allah. Tapi kamu tidak segalanya. Seandainya tiba-tiba ada peristiwa terus kita berpisah, yang penting aku tidak bisa dengan Allah saja. Nah, ini namanya keterikatan. Jadi keterikatan itu ketika yang selain Allah terlalu melekat di kita sehingga menghalangi kedekatan kita kepada Allah. Jadi itu namanya kemelekatan. Makanya dalam Al-Quran itu ada beberapa ayat yang agak unik. Misalnya ayat yang menyebut amwalukum wa auladukum fitnah, bahwa hartamu juga anak-anakmu itu oleh Al-Quran bisa jadi fitnah. Itu kan kita heran, loh kok anak-anak bisa jadi fitnah? Karena kita kadang terlalu melekat sehingga menghalangi kita dari Allah. Jadi ini yang disebut kemelekatan. Makanya cinta itu barokah. Tapi kalau berubah jadi kemelekatan, ya dia jadi kutukan. Kenapa jadi kutukan? Menghalangi kita dari Allah. Maka cintamu pada yang selain Allah jadikan sebagai jalan untuk kamu lebih dekat kepada Allah. Kalian berdua yang saling mencintai, melekatlah sama-sama pada Allah. Jangan kalian yang saling melekat tapi jauh dari Allah. Istilah melekat itu tidak enak ya, kalau suruh melekat sama-sama malah ngeri. Ya wis pokoknya hindari kemelekatan lah.
Jadi keterikatan biar tidak kemelekatan ya. Jadi itu rumus. Ini mirip seperti yang disampaikan oleh Imam Syafi'i tadi. Yang kedua, kata Hazrat Inayat Khan, seseorang tidak perlu jatuh dalam cinta, tapi dia harusnya bangkit melalui cinta. Nah, mulai sekarang boleh kalian merevisi istilah jatuh cinta. Ya, kalau bahasa Inggris itu fall in love. Ini juga sudah diinisiasikan oleh Erich Fromm. Jangan fall in love, tapi standing in love. Jangan jatuh dalam cinta, tapi tegaklah dalam cinta. Standing in love. Tegakkan cinta dalam dirimu. Bukan kok kamu jatuh karena cinta. Jadilah manusia sejati yang menghidupkan cinta. Bukan orang yang kalah dan jatuh karena cinta. Jadi jangan falling in love, tapi standing in love. Nah, nggak tahu bahasa Indonesianya standing in love itu apa ya. Ya pokoknya aku siap menegakkan cinta bersamamu. Nah, bukan aku jatuh cinta padamu. Jadi biar sama-sama tegak. Kalau istilahnya Hazrat Inayat Khan, seseorang harus bangkit, muncullah, eksislah melalui cinta. Jadi cinta jangan jadi kuburanmu. Ketika jatuh cinta kamu terus hilang, tidak otentik lagi. Tapi cinta jadi jalanmu untuk eksis, jalanmu untuk hidup, menyayangi dan mencintai. Jadi ini nasihatnya Hazrat Inayat Khan. Jadi kenapa kok orang bisa patah hati? Jangan-jangan kemarin memang mode cintanya mode jatuh cinta. Pasti saja kamu jatuh. Maka ayo standing in love. Biar kamu tegak. Jadi bareng-bareng menegakkan diri. Eksis. Baik. Terus yang ketiga, ini lanjutannya sebenarnya. Dari cangkang patah hati muncul jiwa baru yang lahir. Seandainya dalam cinta kalian mengalami patah hati, tidak masalah. Jadi ada sunnatullah dalam hidup ini bahwa menyusuli kehancuran itu pertumbuhan. Jadi kalau sesuatu itu sudah busuk, hancur, dari situ akan lahir sesuatu yang baru. Maka dari cangkangnya patah hati, lahirlah jadi orang baru. Lahirlah jadi manusia yang baru. Kalau kalian sangat kecewa dengan apapun sebelumnya dalam hidupmu, tidak hanya patah hati ditinggal pacar, kecewa karena apapun, maka jangan ambruk, jangan jatuh, keluarlah tegak bahwa inilah aku yang baru sekarang. Misalnya kok sangat apes, terpaksa kamu kuliah kok di DO. Begitu kamu di DO, keluar dari kampusmu sambil bilang, inilah aku yang baru, yang lahir. Jadi keruntuhanmu adalah sumber kelahiranmu kembali. Jadi kamu tidak depresi. Ditinggal pasanganmu juga begitu. Begitu ditinggal, ya sudah, sekarang aku sendiri, berarti inilah aku yang sekarang baru, yang tidak kayak kemarin, yang tiap hari stres karena ngeladeni kamu. Sekarang aku bebas. Nah, jadi dari cangkang patah hati muncul jiwa baru yang lahir. Hidup itu kan selalu ada sulitnya, selalu ada jatuh bangunnya. Ketika kamu jatuh, jadikan itu titik tolak kelahiran yang baru. Ya kalau kamu sukses, jadikan titik tolak untuk semakin tinggi, semakin mengembangkan diri. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk kamu jatuh terus-terusan, sedih terus-terusan, depresi terus-terusan. Lahirlah jadi orang yang baru. Banyak orang yang depresi karena jenuh.
Beberapa bahkan sampai mengakhiri hidupnya sendiri dengan alasan yang tidak jelas. Karena dia jenuh, merasa hidup kok kayak gini lah, padahal itu enak. Ada artis yang kaya, yang ganteng, yang cantik, tapi mengakhiri hidupnya. Alasannya depresi, jenuh dengan hidupnya. Nah, mungkin kalian perlu latihan ini. Jadi kalau kamu jenuh dengan hidupmu yang versi sekarang, bikinlah versi baru hidupmu. Kamu ingin seperti apa? Dan itu sangat mungkin. Karena yang menguasai hidupmu kan dirimu. Manusia itu paket potensi, bukan paket jadi. Kamu ingin jadi apa saja bisa. Kamu ingin jadi orang seperti apapun, tinggal kamu latih, kamu bentuk dirimu. Kalau kamu jenuh dengan versi dirimu yang sekarang, bikin versi baru. Yang kamu inginkan yang bagaimana? Yo, tentu saja semoga versi barumu yang positif. Jangan kok, Pak saya jenuh jadi orang baik Pak. Misalnya, yo jongono. Jadi versi yang baru yang positif. Pak saya jenuh jadi orang yang kemarin kok terlalu pendiam ya, jadi kurang ya sudah, ayo latihan nggak pendiam lagi, mungkin agak ceria sedikit, agak terbuka sedikit. Pak saya ini jenuh Pak, melihat diri saya itu loh kok cerewet saya itu. Ayo coba yuk latihan ngerem sedikit biar tidak cerewet, bisa kok. Jadi engkau adalah seperti apa engkau bentuk hidupmu. Jadi jangan merasa dirimu itu harga mati. Pak saya itu memang orangnya pemarah kok Pak. Enggak kok, kamu bisa enggak pemarah. Tinggal kamu latihan saja. Bikin versi dirimu yang versi kalem. Nah, kalau selama ini pemarah, ya besok ke kampus bilang ke teman-teman, ini versi baru ini versi kalem ini. Nah, itu. Jadi biar temenmu bisa bantu, bisa dukung dikit-dikit lah, ini versi kalem ini. Nanti biar kamu kok tiba-tiba marah, temenmu ngingetin, katanya versi kalem. Oh iya, balik lagi. Nah, mungkin lama-lama jadi kalem beneran. Baik, jadi ini nasihat dari Hazrat Inayat Khan. Jadi dari cangkang patah hati, lahirkan jiwa yang baru. Nah, masih ada lagi kata beliau, kalau ini mungkin lebih mudah dipahami. Mirip dengan sebelumnya ya. Setiap pengalaman, baik atau buruk, merupakan langkah maju dalam perkembangan jiwa manusia. Kegagalan dalam hidup tidak masalah. Kemalangan terbesar adalah masih diam seperti semula. Jadi kata Hazrat Inayat Khan, hidup itu ada baik, ada buruk, ada naik, ada turun biasa. Yang penting apapun yang kalian alami, jadikan itu pijakan untuk dirimu jadi lebih baik. Gagal tidak masalah, justru dengan kegagalan itu kamu bisa mengevaluasi dirimu, kurangnya di mana, dan besok jadi lebih baik. Kemalanganmu terbesar adalah kamu mandek, tidak berkembang. Jadi kata Hazrat Inayat Khan, naik turun. Hidupmu kok sedang baik atau sedang buruk, tidak masalah. Setiap pengalaman adalah pelajaran. Dan pelajaran terbaik adalah pelajaran yang mengubah dirimu jadi lebih baik. Berarti jangan terlalu kamu risaukan, Pak, saya kok nasibnya jelek terus Pak, malang terus Pak. Ya tidak apa-apa, itu berarti pelajaranmu berat terus. Tidak masalah, asalkan apa? Efeknya kamu jadi tambah baik, tambah baik. Itulah yang diinginkan. Jadi bukan stuck mandek, bukan merasa saya sudah baik kok, tidak perlu diperbaiki lagi ya sudah. Kamu mandek, itulah kemalanganmu, kata Hazrat Inayat Khan. Jadi kemalangan terbesar adalah ketika kamu diam, tidak berubah, tidak mau mengubah diri. Padahal kita punya konsep, tidak ada manusia yang sempurna. Manusia itu selalu ada kurangnya. Berarti kita ini hidup ideal itu hidup yang berproses lebih baik, lebih baik. Kita lanjutkan. Kita semua sedang dalam perjalanan. Hidup itu sendiri adalah sebuah perjalanan.
Tidak ada yang menetap di sini. Kita semua lewat. Dan karena itu tidak benar mengatakan bahwa kita harus melakukan perjalanan spiritual dan menghancurkan hidup kita yang menetap. Kenapa? Karena tidak ada orang yang hidupnya menetap di sini. Semuanya gelisah dan semuanya dalam perjalanan. Kegembiraan hidup adalah kegembiraan perjalanan. Jadi kata Hazrat Inayat kan hidup ini proses perubahan perjalanan. Kalau kita tidak bisa menikmati perjalanan dan perubahan, ya kita akan sangat menderita dalam hidup. Karena itulah hakikatnya hidup. Mari kita melakukan perjalanan spiritual, tidak lagi berhenti di tempat kita. Kata Hazrat Inayat kan sebenarnya kalimat ini tidak tepat. Kita mau melakukan perjalanan atau tidak, hidup ini hakikatnya perjalanan. Bedanya ada orang yang menyadari dan mengarahkan perjalanannya sehingga dia bisa menikmati, ada orang yang tidak bisa menikmati perjalanannya. Menikmati perjalanan itu kan menikmati perubahan-perubahan situasi. Dari cinta, kebersamaan, jadi pisah sendiri-sendiri, ini kan perubahan-perubahan situasi. Kalau mental kita adalah mental perjalanan, siap menghadapi perubahan situasi, sepahit apapun pengalaman kita siap. Dan tetap bisa gembira. Jadi, kalau ingin penderitaan itu terasa ringan, ayo filosofi hidup kita geser ke bahwa hidup ini adalah perjalanan. Dalam perjalanan pasti saja suasana dan situasinya tidak mandek tapi berubah terus. Dan kita siap, kita gembira. Justru menariknya perjalanan itu karena perubahan-perubahan. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini juga menarik pandangannya Hazrat Inayat Khan. Kata beliau, semakin banyak yang bisa kita tanggung, semakin banyak yang akan dibebankan. Semakin berani kita menghadapi penderitaan, semakin tinggi ambang penderitaan yang dapat kita tanggung. Dan semakin tinggi tingkat moral, semakin banyak kesulitan yang dapat kita derita. Orang itu tadi kan rumusnya tambah baik, tambah baik. Tapi jangan lupa, semakin tinggi levelmu, semakin tinggi kualitasmu, akan semakin berat ujianmu. Tapi tidak masalah, tambah berat ujianmu, tambah kuat dirimu. Begitu kamu tambah kuat, bebannya akan nambah lagi. Tambah kuat lagi kamu, bebannya nambah lagi. Meskipun Allah itu juga sayang sama kita, jadi tidak ada beban yang melebihi kapasitas kita. Pasti cukup, kecuali kita cengeng. Jadi beban itu pasti bisa kita tanggung. Dan kenapa sih kok Allah kok nguji terus-terusan itu loh, Mbok? Ada breaknya sekali-sekali. Karena Allah sayang dengan kita. Jadi biar apa? Kita tambah tangguh, tambah kuat. Latihan itu kan begitu. Kayak kalian latihan beban itu loh. Ketika kamu belum latihan apa-apa kan bebannya ringan. Nanti tambah kuat sedikit sama instrukturmu, ditambah bebannya, kamu tambah berat. Nanti sampai kamu jadi jago, jadi sakti, jadi hebat. Kenapa? Karena dalam latihan bebanmu ditambah terus. Jadi jangan mengeluh kalau beban hidupmu berat. Oh, mungkin Allah ini ingin aku hebat. Aku diberi beban seberat ini. Berarti Allah itu sangat peduli padaku. Dan insya Allah beban itu tidak akan melebihi kapasitasmu. Kamu mampu kok, asal kamu tidak manja. Jadi kata Hazrat Inayat, kan tidak apa-apa. Semakin berat beban, ini tanda-tanda kamu akan jadi semakin kuat. Kapasitasmu nambah, bebanmu akan nambah. Ujian moral juga begitu. Semakin kamu baik secara moral, mungkin kesulitanmu juga akan nambah. Kamu semakin murah hati, mungkin diuji dengan kesulitan lebih besar daripada ketika kemarin kamu pelit.
Kemarin pelit, temanmu menjauh semua. Sekarang murah hati, temanmu deket semua, tambah ya utang semua, mau roti semua. Itu kan lebih sulit kamu. Tapi tidak apa-apa, kamu jadi lebih tangguh sekarang. Jadi itulah kalau bahasanya kaum Stoik kemarin, polanya, sunatullahnya dalam hidup ini. Jadi kalau teman-teman ngerti rumus-rumus ini, itu penderitaan apapun termasuk patah hati akan lebih terasa ringan. Tidak terlalu berat. Baik, jadi kita mulai terbuka, ada beberapa wawasan yang menarik yang ditawarkan oleh para sufi untuk menawarkan patah hati kita, kesedihan kita. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke gurunya Jalaluddin Rumi, Syekh Syamsuddin At-Tabrizi. Syekh Syamsu Tabriz. Ini sebelum ke Rumi ya, kita masuk ke beliau sebentar. Kata beliau begini, apapun yang terjadi dalam hidupmu, tidak peduli betapapun sulitnya hal itu, jangan memasuki lingkungan keputusasaan. Bahkan ketika semua pintu tertutup, Tuhan akan membuka jalan baru hanya untukmu. Berterima kasihlah. Sangat mudah untuk bersyukur ketika semuanya baik-baik saja. Tetapi seorang sufi bersyukur tidak hanya atas apa yang telah diberikan kepadanya, tetapi juga atas semua yang telah tertolak darinya. Nah, ini levelnya seperti Syekh Hasan Basri dan kawan-kawan tadi. Apapun kesulitanmu, seberat apapun bebanmu, kamu ingat-ingat satu rumus final ini, jangan putus asa. Itu saja. Ini gawang terakhir. Jadi kalau sepak bola itu, ini jangan sampai bobol. Bahwa pemain lapangan tengah jatuh, jungkir balik, backnya juga pontang-panting, tidak masalah. Tapi jangan bobol gawang terakhir. Gawang terakhirnya apa? Putus asa. Begitu kamu putus asa, itu tanda bahwa kamu tidak percaya lagi kepada Allah. Kamu lupa bahwa ada Allah. Yang bagi Allah apa sih yang tidak mungkin? Orang yang putus asa itu kan sering pakai kalimat-kalimat, buntu sudah semua jalanku, gelap duniaku, aku gimana lagi ini? Kamu lupa masih ada Tuhan, masih ada Allah. Jadi Syekh Syamsu Tabriz mengingatkan kita, apapun kesulitanmu, apapun bebanmu, jangan biarkan gawangmu yang terakhir ini bobol, yaitu keputusasaan. Makanya putus asa itu kan kalau dalam Al-Quran disebut kekufuran. Karena apa? Karena orang yang putus asa berarti dia melupakan Allah atau tidak percaya dengan kekuasaannya Allah. Kata Syekh Syamsu Tabriz, meskipun semua pintu rasanya tertutup, Allah masih bisa kok. Bukan membuka pintu, bahkan membuat pintu baru Allah bisa. Yang tidak terbayangkan mungkin selama ini olehmu. Jadi tidak mungkin Pak lewat ini, lewat itu, lewat ini. Jalan yang saya hitung itu tidak ada yang beres. Itu kan hitunganmu. Jadi bagi Allah apa yang mustahil? Wong dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, ya bisa dalam waktu semalam. Meskipun di medsos banyak orang yang mendebat, masuk akal, masa namanya mukjizat ya memang tidak masuk akal. Kalau masuk akal ya tidak mukjizat namanya. Jadi memang tidak harus masuk ke akalmu. Kalau bisa terjangkau oleh pikiranmu, oleh akalmu, itu masih biasa. Wong ini peristiwa luar biasa kok.
Jadi banyak kemarin saya baca di medsos itu, naik ke langit ke-7, langit itu apa? Pikirannya kan ngono aneh-aneh. Jadi tidak masuk akal saya. Ya memang tujuannya tidak untuk dimasukkan akal. Akalmu tidak nyampe. Jadi ini peristiwa luar biasa kalau definisinya khorikul adat, beda dengan adat. Memang tidak cocok dengan hukum alam sunatullah, sains yang kamu pelajari. Itulah mengapa disebut mukjizat. Jadi memang ada mode polanya sendiri yang berbeda dengan pola saintifik yang selama ini kamu pelajari. Baik. Nah, malah sampai Isra Mi'raj ya. Yuk dilanjutkan. Yuk paling tidak itu ilustrasi ya betapa Allah itu maha kuasa. Yang tidak terduga bisa terjadi. Yang menurutmu apa bisa kebalikannya. Kamu meramal apa yang terjadi sebaliknya. Karena Allah maha kuasa. Kesabaran tidak berarti bertahan secara pasif. Kata Syekh Samsuddin At-Tabrizi, sabar itu berarti berpandangan jauh ke depan untuk mempercayai hasil akhir dari suatu proses. Ini kalau pakai bahasa yang lain, sabar itu sama dengan orang yang optimis. Jadi kalau kita yakin hasilnya akan baik, ya kita mudah untuk sabar. Orang sabar itu justru visioner, dia pandangannya ke depan. Apa yang dimaksud dengan kesabaran? Nah, ini definisinya menarik. Syekh Samsuddin At-Tabrizi ini. Sabar itu melihat duri dan juga melihat bunga mawarnya. Melihat malam dan juga melihat fajar. Jadi untuk sampai pada mawar ya harus tahu ada duri yang harus dilewati. Ini sabar. Untuk sampai fajar kita harus tahu harus melampaui malam. Ini sabar. Berarti apa? Untuk mencapai kesuksesan, kebahagiaan, ya kita harus siap sulit, siap menderita. Itulah mengapa jangan dikeluhkan penderitaanmu. Patah hatimu jangan membuatmu putus asa. Sabarlah, memang untuk bisa meraih keindahannya mawar, kamu harus sanggup melampaui durinya. Untuk bisa melihat indahnya fajar, kamu kan harus sanggup menahan hidup di malam hari. Jadi kalau mau melihat sunrise itu kan ya dibelani ngantuk-ngantuk malam tidak tidur, naik ke atas gunung sampai sana, alhamdulillah bisa kelihatan sekarang sunrise. Itu kan kamu ada tirakatnya, itu kan capek-capek menahan tidak tidur. Jadi ya meskipun setelah melihat sunrise kan kamu hasilnya kan bisa selfie-selfie, foto-foto, itu saja. Nah, hidup juga begitu. Kamu kalau ingin meraih keindahannya harus siap dengan pahitnya. Kita itu seringkali hanya fokus pada mawarnya saja, fokus pada fajarnya saja. Lupa dengan malamnya, lupa dengan durinya. Itu yang membuat kita begitu dropnya ketika mengalami patah hati, ketika mengalami kesulitan hidup. Padahal justru kesulitan itulah yang akan mengantarkan kita pada keindahan. Ini pendapatnya Syekh Samsuddin At-Tabrizi. Ketidaksabaran berarti menjadi picik untuk tidak dapat melihat hasilnya. Jadi orang tidak sabar itu ya hanya lihat pahitnya saja. Tidak lihat bahwa setelah pahit ada manisnya. Orang tidak sabar itu ketika melihat bunga mawar, sudahlah tidak usah mawar-mawaran, ada durinya kok. Nah, kenapa? Dia tidak tahan, dia hanya lihat durinya. Dia lupa bahwa kalau nanti bisa dapat mawar, indah loh itu. Ya kalau kamu tidak siap menunggu malam, ya
kamu tidak akan ketemu indahnya fajar. Sudahlah, tidak usah nyari-nyari fajar, tidur saja enak misalnya, ya sudah. Ini yang disebut tidak sabar. Para pecinta Tuhan tidak pernah kehabisan kesabaran. Karena mereka tahu bahwa agar bulan sabit menjadi purnama dibutuhkan waktu. Tidak mungkin hari ini bulan sabit, besok langsung purnama. Kalau sudah begitu, kiamat itu berarti. Mesti kamu harus nunggu dulu waktunya. Dari bulan sabit jadi purnama, ya paling tidak kamu nunggu 15 hari ya, setengah bulan. Itu pun purnama tidak seterusnya nanti jadi bulan sabit lagi. Itulah kehidupan. Kalau kamu kehilangan kesabaran, hidupmu akan sangat berat. Karena modenya hidup itu naik turun. Tidak mungkin orang hidup itu seneng terus, enak terus. Meskipun kamu pinginnya begitu. Hidup itu mesti ya kadang seneng, kadang tidak seneng, kadang enak, kadang tidak enak. Wis itu wajar. Siaplah menghadapi hidup yang seperti ini. Kunci bahagiamu justru di situ. Kalau kamu siapnya seneng saja, ya siap-siap hidupmu banyak stres, banyak depresi. Semoga tidak ada yang di sini hidupnya nyari susah saja. Kan ada orang itu yang kalau bisa sulit kenapa dibuat mudah, itu namanya nyari susah. Orang itu normalnya nyari senang, dia malah nyari susah. Kalau tidak rumit, tidak enak Pak, tidak asik Pak. Yo salahmu dewe kalau gitu. Baik, ya jadi orang yang normal-normal saja. Wajarnya kita mencari kebahagiaan, kesenangan, tapi kita harus sadar hidup ini ada kesulitan juga, ada problem juga, ada naik turunnya juga. Baik, ini dua nasihat dari Syekh Syamsuddin At-Tabrisi. Gurunya banyak sufi juga. Sosok beliau agak misterius. Dulu pernah kita bahas waktu membahas Mahabbah Ilahiyah kalau tidak salah. Baik, kita lanjutkan. Nah, kata beliau begini. Ini bagi yang suka mematahkan hatinya orang lain. Ini masih Syekh Syamsuddin At-Tabrisi. Ini perspektif berbeda ya. Kalau tadi yang mengalami penderitaan, ini yang membuat orang lain menderita. Kata Syekh Syamsuddin At-Tabrisi, kalau engkau selalu mematahkan hati orang lain, apapun ibadah yang kamu lakukan tidak ada nilainya. Mematahkan hati orang lain itu membuat orang lain kecewa secara sengaja, membuat orang lain putus asa secara sengaja, membuat orang lain merasa bersalah secara sengaja, membuat orang lain drop secara sengaja. Ini kalau yang dikatakan oleh Syekh Syamsuddin At-Tabrisi ini benar, jangan-jangan kita sering ada di sini. Apalagi di medsos. Di medsos itu kan kita sering secara sengaja biar orang yang tidak kita sukai drop, jatuh, kecewa, merasa bersalah, merasa putus asa. Wow, ada temennya ngapain, lu kamu kok begitu, kafir kamu kalau sudah begitu. Terus temenmu stres, waduh, saya sudah kafir ternyata, gimana? Iya. Nah, patah hatinya dia, depresi, melakukan kebaikan saja masih dituduh-tuduh, dituding-tuding. Terus dia putus asa. Kata Syekh Syamsuddin At-Tabrisi, kalau engkau selalu mematahkan hati orang lain, apapun ibadah yang kamu lakukan tidak ada nilainya. Kita kan kadang senang, kadang bangga kalau membuat orang kecewa, khususnya orang yang kita benci atau kelompok yang tidak kita sukai. Rasa baru tahu dia, keliru dia kan, baru tahu dia, rasakan kamu kecewa, rasakan kamu salah, rasakan kamu. Ini namanya mematahkan hatinya orang lain. Jangan lupa bahwa Allah itu mencintai manusia.
Siapa saja dia, di level apapun dia. Jadi, maka ayo kita cintai semuanya. Apapun keadaannya, apapun kondisinya. Ya dengan cara mencintai yang proper tentu saja. Mencintai yang proper itu bukan selalu disetujui saja. Kalau tidak pas, ya diluruskan dengan baik. Tidak dipatahkan hatinya. Kalau cocok, didukung. Ini namanya mencintai. Jadi, ya kalau bisa kita bangun peradaban saling mencintai, saling peduli. Bukan peradaban saling menjatuhkan, saling berlomba bahwa akulah yang paling tinggi, yang paling benar, yang paling lolos, yang masuk surga pertama, yang paling diridhoi Allah. Ya kalau bisa kita masuk surga pertama semuanya bareng-bareng. Jadi tidak harus giliran. Bareng-bareng gitu kita diridhoi Allah semua begitu ya. Kita semuanya bareng-bareng dicintai Allah. Apapun cara kita mendekati Allah. Ya beda-beda itu wajar. Ya memang hidup itu kan begitu. Ada macam-macam cara, macam-macam gaya untuk dekat dengan Allah. Jadi jangan jadikan perbedaan itu alasan kita saling mematahkan hati. Saling membuat orang kecewa dan putus asa. Kalau bisa saling kita dukung, ya sudah pendapat saya begini, pendapatmu begitu. Silahkan lakukan kebaikan semaksimal mungkin sesuai keyakinanmu. Aku pun akan melakukan kebaikan semaksimal mungkin sesuai keyakinanku. Insya Allah kalau yang kita lakukan sama-sama kebaikan akan menghadirkan ridhonya Allah. Ini menurut saya mode hidup bersama yang lebih nyaman daripada perlombaan bener-beneran. Jadi akulah yang paling benar, kamu salah, kamu tidak cocok, ini lo dalilnya. Nanti yang sana, kamu yang keliru, dalilnya ini lo. Oh, dalilmu kan hanya niru. Yang sana, dalilmu kan cuma ngutip saja. Dalilmu ya wis. Akhirnya hidupmu jadi sangat tidak nyaman. Maka jangan saling mematahkan hati, saling dukung saja. Baik, biar yang dinyatakan oleh Syekh Syamsuddin ini tidak terjadi. Kalau engkau selalu mematahkan hati orang lain, apapun ibadah yang kamu lakukan tidak ada nilainya. Siapa tahu apa yang kita lakukan saat mematahkan hati orang lain mendatangkan murkanya Allah. Sehingga Allah tidak ridho termasuk pada ibadah yang kita lakukan. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke murid beliau, Maulana Jalaluddin Rumi. Kalau ini perspektifnya agak berbeda. Ada satu kalimat yang terkenal sekali dari Maulana Rumi, biarkan hatimu pecah agar dia terbuka. Nanti ada kalimat Allah itu mencintai orang yang patah hati. Tadi sudah saya jelaskan ya, ada beberapa hadis yang maknanya adalah Allah itu bersama orang lemah, bersama orang terpinggirkan, bersama orang yang sengsara. Ya berarti termasuk orang-orang yang patah hati. Satu kalimat ini saja mungkin bisa menghibur teman-teman yang sedang patah hati. Jadi kalau sedang patah hati, alhamdulillah berarti sekarang aku dicintai oleh Allah. Nah, makanya dibawa ke dunia patah hati. Kenapa menurut Maulana Jalaluddin Rumi dia malah meminta kita biar saja hati kita pecah? Beliau mengilustrasikan begini. Kata beliau begini, engkau menginginkan sedikit air dalam kendi tanah liat, tetapi kemudian engkau memecahkannya. Air itu akan bergabung kembali dengan danau dari mana dia berasal. Ego kita mencoba untuk mencegah pertemuan itu dan selalu menolak saran siapapun tentang perlunya pertemuan. Jadi kita ini seringkali
Yang sangat jadi perhatian kita adalah keinginan kita, hasrat kita, nafsu kita, ambisi kita. Yang kadang-kadang tidak terpenuhi. Itu yang disebut hati kita terus pecah, patah. Ketika hati kita patah, mengalirlah air menuju ke yang sejati. Sejatinya air kemana? Ya ke sungai. Sebenarnya ketika hati kita patah, itu jiwa kita terbuka jalan untuk kembali ke yang hakiki. Saat itu kita diingatkan, kembali ke Allah yang lebih hakiki. Tetapi ego kita yang menahan perjalanannya air itu. Maksudnya apa? Kita mati-matian berusaha malah biar air ini tidak mengalir ke yang hakiki. Tidak mengalir ke sungai, tapi sesuai kepentingan keinginan kita. Ketika kita kecewa, misalnya patah hati ditinggal pasangan kita, itu kan kita justru energi paling besar yang kita lakukan adalah gimana caranya agar bisa balik kembali. Kita lupa bahwa ada proses yang lebih ideal, yaitu kembali kepada Allah. Nah, kata Maulana Rumi, tujuan utama latihan-latihan spiritual dalam tradisi manapun, baik timur maupun barat, adalah untuk memungkinkan kita mengatasi keberatan yang diajukan oleh ego. Sehingga kita dapat melanjutkan perjalanan kita ke samudra persatuan. Jadi ketika kita belajar tasawuf, melatih batin, suluk lewat para mursyid, lewat tradisi-tradisi tirakat dan lain sebagainya, itu sebenarnya melatih ego kita. Wahai ego, jangan ke sana. Ada jalan yang lebih hakiki, yaitu ke ranah ilahiyah. Nah, jadi ilustrasi dari Maulana Rumi itu, perjalanan batin kita itu seperti air dalam kendi. Air dalam kendi itu kan tujuannya untuk kita minum. Kita minum itu berarti untuk memenuhi keinginan kita. Ketika kita patah hati, seperti kendi yang pecah. Berarti apa? Yang semula untuk memenuhi keinginan kita sekarang keluar, mengalir. Mengalir ini sebenarnya baik. Kenapa? Dia akan mengalir bersatu dengan aslinya, tempat asalnya, yaitu sungai. Tapi kita yang sudah terlanjur punya nafsu untuk minum, ini ego. Biasanya mati-matian gimana caranya air ini tidak mengalir ke sungai, tapi memenuhi kehausan kita. Nah, dari situlah kemudian kata Maulana Rumi, ketika orang belajar olah batin lewat tasawuf, mistik dan lain sebagainya, itu tujuannya dalam rangka orang sadar, ini air ini mengalir ke sana jangan dihalangi. Ikhlaskan. Ini namanya melatih ego tadi. Jadi maka biarkan hatimu pecah. Berarti sekarang saatnya kamu kembali ke ranah ilahiyah. Justru sekarang terbuka jalan. Kalau hatimu tidak pecah, ya kamu tetap akan memanjakan nafsu, hasrat, ambisi duniawimu. Kalau hatimu tidak pecah, ya kamu lupa bahwa aslinya air itu bergabung ke sungai. Jadi inilah salah satu ilustrasi dari Maulana Jalaluddin Rumi. Makanya beliau bilang, biarkan hatimu pecah agar dia terbuka. Kalau tidak pecah-pecah, tidak terbuka-terbuka, kamu masih asyik dengan duniamu, memenuhi hasrat ambisimu. Begitu pecah, sekarang kamu sadar dengan yang lebih sejati. Inilah ilustrasi dari patah hati. Jadi patah hati itu penting ternyata untuk menyadarkan kita bahwa
dalam hidup ini ada yang lebih hakiki dan perjalanan kita menuju ke sana. Baik, kita lanjutkan. Nah, dilanjutkan ya. Luka adalah jalan cahaya yang memasuki jiwa. Jadi ketika hati kita luka, hati kita patah, justru lewat luka dan patahan itulah cahaya bisa masuk. Ini melanjutkan yang tadi. Kalau hatimu tidak luka dan tidak patah, mungkin kamu tidak sadar. Kenapa tidak sadar? Karena cahaya tidak bisa masuk. Itu mengapa Allah itu dekat dengan orang-orang yang hatinya patah, hatinya luka, menghadapi penderitaan hidup. Karena berarti di situ ada rekahan yang cahaya bisa masuk. Makanya para sufi terus punya rumus ya, kalau dalam penderitaan kita bersyukur. Alhamdulillah masih diingatkan oleh Allah bahwa yang hakiki adalah perjalanan menuju Dia. Nah, itu ada ilustrasi menarik. Terimalah situasimu tanpa menghakimi. Aku marah, aku takut, aku benci. Biar saja, rasakan saja. Ini aku sedang patah hati, sedang marah, sedang takut, sedang benci. Kalau sudah kamu sadari, kamu terima apa? Lalu hadirkan Dia untuk menemanimu. Biarkan cahayanya Allah masuk dalam dirimu, menerangimu. Saat engkau membutuhkan pertolongan Tuhan pasti datang. Jika engkau tertutup, tidak ada ruang untuk cahaya. Perlu ada celah dalam hatimu agar cahaya bisa masuk. Katakan dengan tulus, aku tidak bisa mengatasinya, namun Engkau bisa ya Allah. Ku persembahkan padamu semua sakit dan luka ini. Bersamanya Engkau akan utuh kembali. Cinta, kedamaian, keindahan, hidup kembali. Dirimu yang sejati tidak berkurang sedikit pun. Lalu bersyukurlah. Jadi ketika kita sedang berat-beratnya menghadapi masalah apapun, terimalah itu. Biarkan hatimu pecah. Kemudian rasakan hadirnya Dia dalam dirimu. Dan yakinlah bahwa apapun yang engkau inginkan akan dipenuhinya. Sambatlah padanya, ya Allah, masalahku ini sangat berat. Aku tidak mampu. Kalau Engkau pasti mampu. Maka aku persembahkan duka, luka, sakitku ini hanya kepadamu. Nah, insya Allah bersama Dia kita akan kembali utuh. Kembali hidup seperti semula. Tidak ada satupun yang berkurang. Kalau kita patah hati kan sebenarnya kita berkurang apa sih? Tidak ada. Kita masih bisa memulai lagi yang baru seperti semula. Kalau sudah terasa betapa kebersamaan dengan Allah itu menyembuhkan, ayo terus kita bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, Engkau masih mau menemaniku dalam situasi pahit dan luka ini. Baik, ini salah satu petunjuk dari Maulana Jalaluddin Rumi. Kalau kita sedang patah hati, sedang sedih, sedang banyak masalah. Oke, kita lanjutkan. Ini dimensi yang berbeda, pemahaman yang berbeda lagi. Kata Rumi begini, selamat tinggal hanya untuk mereka yang mencintai dengan matanya. Karena bagi mereka yang mencintai dengan hati dan jiwanya, tidak ada yang namanya perpisahan. Nah, kita itu kan patah hati misalnya, itu kan karena jauh, ditinggal, tidak dibersamai lagi. Dia tidak mau lagi dekat denganku. Itu kan kita definisikan sebagai patah hati.
Terus kita sedih karena itu. Kalau kita sedih karena itu, kata Rumi, ini kemungkinan kita hanya mencintai dengan media mata. Hanya karena tidak melihat dia di sisi kita menyebut itu perpisahan. Padahal bagi orang yang memang benar mencintai, cinta itu hadirnya dalam hati dan dalam jiwa. Hati dan jiwa itu tidak mengenal perpisahan fisik. Sejauh apapun dirimu, engkau tetap ada dalam diriku. Maka goodbye atau selamat tinggal itu hanya untuk mereka yang cintanya hanya dengan mata, kata Maulana Rumi. Tapi bagi mereka yang mencintai dengan hati dan jiwanya, tidak ada yang namanya perpisahan. Ini boleh juga dipakai dalil bagi mereka yang LDR-an. Ya. Jadi kalau kamu hari ini sedang galau karena LDR-an, kamu kirim quotes-nya Rumi ini padanya. Jadi selamat tinggal hanya untuk mereka yang mencintai dengan matanya. Karena bagi mereka yang mencintai dengan hati dan jiwanya, tidak ada yang namanya perpisahan. Baik, ini sisi dalamnya cinta berarti memang tidak bisa patah. Kalau memang kita benar mencintai, sebenarnya perpisahan itu tidak mungkin. Karena yang kita cintai pasti akan selalu ada di hati kita dan di jiwa kita. Meskipun dia misalnya, wah ini dia kok nikahnya sama orang lain, ya kita sudah lama. Iya kan, fisiknya sama orang lain, tapi cintamu padanya kan masih ada di sini. Iya. Jadi yo abot rek memang. Tapi kan untuk menghibur diri perlu teori ini. Biar kamu nangismu ndak keras-keras. Jadi ini makanya quote ini jangan dikirimkan ke mantanmu yang sudah punya pasangan ya. Nanti bisa jadi masalah itu. Mantan kok ngirim yang ini, itu bisa trouble itu. Baik, kita lanjutkan ya. Ini salah satu pendapatnya Maulana Rumi. Ini menarik kalimat ini. Biarlah sang pecinta menjadi tercela, menjadi gila, menjadi linglung. Orang yang sadar akan khawatir tentang hal-hal buruk. Biarlah sang pecinta saja. Ini sebenarnya ingin bilang, orang itu kalau memang benar mencintai, dia tidak akan peduli. Dianggap tercela, dianggap gila, dianggap linglung. Ya konteksnya Maulana Rumi ini cinta ilahiyah ya, cinta kepada Allah. Meskipun sebenarnya cinta pada pasangan kadang-kadang juga ada yang selevel ini. Orang normal yang sadar biasanya tidak seneng dengan disebut gila, disebut orang bingung, disebut kamu itu mbok yang waras. Kita kan orang normal itu tidak seneng begitu. Tapi orang yang mencintai tidak peduli. Disebut tidak waras tidak masalah. Disebut gila juga tidak masalah. Disebut ngeyel juga tidak masalah, tidak apa-apa. Ya. Oke. Baik, iya. Itu. Oke ya. Yang kesenggol langsung bunyi. Nah, baik, kita lanjutkan. Jadi tidak masalah bagi orang yang mencintai. Biarlah sang pecinta saja.
Itu kayak apa ya? Kayak Dylan yang bilang bahwa biar aku saja, kamu tidak akan kuat. Jadi kata yang mencintai begitu. Sudahlah, tidak apa-apa. Untuk yang gila-gila, yang linglung-linglung, tidak apa-apa. Biar aku saja, kamu orang normal tidak akan kuat. Berarti apa? Ya termasuk kegalauan, kegelisahannya, patah hati. Itu bagi seorang pecinta adalah sesuatu yang biasa. Tidak akan terlalu merisaukannya. Karena dia tidak kehilangan dan tidak kekurangan apapun dari cintanya. Jadi biarlah sang pecinta saja. Biarlah yang mencintai saja. Baik. Masih ada lagi. Kalau ini bahasa saya, kalau kalian punya kemampuan ini, kalian akan bahagia. Kemampuan menikmati penderitaan. Jadi Rumi kan dikenal dengan tarian Darwis berputarnya. Kata beliau begini, menarilah saat lukamu terbuka. Menarilah saat kamu telah merobek perbannya. Menarilah di tengah pertempuran. Menarilah dalam darahmu. Dan menarilah pula saat kamu benar-benar bebas. Jadi ini Rumi menceritakan betapa terjalnya jalan cinta itu. Engkau akan terluka berkali-kali, tapi tetaplah menari. Menarilah di tengah pertempuran dan menarilah dalam darahmu. Meskipun pada akhirnya, ketika kamu mampu menikmati segala penderitaan itu, engkau akan benar-benar bebas. Jadi, ini diilustrasikan ketika Rumi itu kan pertama kali melakukan tarian yang masyhur sekali. Darwis berputar itu kan ketika beliau sedang sedih, sedang galau, ditinggal gurunya, Syekh Samsuddin At-Tabrizi. Ketika beliau sedang ada di sebuah tempatnya pandai besi, mendengarkan besi yang ditempa, diiringi oleh kesedihannya, akhirnya tubuhnya bergerak sendiri. Itu bisa kamu bilang bergerak dalam kesedihan. Tapi kesedihan ini dibawa menari dan dibawa naik menghadap Allah. Maka di antara rumusnya kalian menghadapi kesedihan, menghadapi patah hati itu, kalian akan sangat tangguh kalau bisa sampai di level bisa menikmati kesedihan. Bisa menikmati kegalauan. Boleh kamu bikin jargon, galau itu asik loh. Sedih itu menarik. Banyak karya-karya besar lahir karena kesedihan, karena kegalauan. Sering saya bilang, energinya orang sedih, energinya orang patah hati itu luar biasa. Tinggal kamu mampu atau tidak menikmati dan mengelolanya. Jadi kayak kalian waktu jatuh cinta itu kan energinya juga besar. Tinggal mampu atau tidak kalian mengelolanya. Misalnya orang jatuh cinta itu tiba-tiba jadi puitis. Dikit-dikit nulis puisi. Mbok ya sekalian nulis buku puisi. Lumayan, mumpung kepalamu sedang meledak-ledak, menyala-nyala dengan cinta. Terjemahkan itu dalam kreativitas. Orang jatuh cinta misalnya, itu semangat-semangatnya melayani, membahagiakan yang dicintai. Mbok yo yang dicintai itu mengarahkannya untuk yang produktif, kreatif. Kalau kamu cinta padaku, ayolah kamu lulus semester 7. Kalau kamu cinta padaku, loh ini kan energinya jadi luar biasa. Diarahkan ke yang positif, kreatif gitu loh. Jangan hanya minta yang kecil-kecil, yang sepele-sepele. Kalau cinta padaku, mau neraktir aku ndak sepele itu. Mintalah yang lebih monumental. Jadi itu yang saya maksud energinya. Karena biasanya ketika yang meminta yang dia cintai, itu dia bisa tenaganya berkali-kali lipat. Kecerdasannya meningkat berkali-kali lipat. Hanya karena ingin membahagiakan yang dicintai. Maka
Seperti yang disampaikan oleh Rumi ini, menarilah saat lukamu terbuka. Menarilah saat kamu merobek perban. Menarilah di tengah pertempuran. Menarilah dalam darahmu. Menarilah pula saat engkau benar-benar bebas. Pada puncaknya, cinta akan membuatmu bebas. Yang paling jelas ya bebas dari belenggu ego dirimu sendiri. Orang mencintai itu kan ketika orang yang bisa menaklukkan dirinya sendiri. Baik, saya lanjutkan. Nah, Maulana Rumi juga pesan pada kita, rasa sakit yang kamu rasakan ini adalah membawa pesan. Dengarkan mereka. Jadi ini latihanlah mendengarkan lukamu sendiri. Latihanlah memahami pesan yang dibawa oleh kesedihan dan dukamu. Maka jangan terlalu hanyut emosional oleh pengalaman pahit yang kamu miliki, tapi coba dengarkan ada pesan apa, ada hikmah apa yang bisa kamu raih. Yo karena yang pesan ini Maulana Rumi, yo berarti perhatikan dia memberitahumu apa dalam rangka meningkatkan kedekatanmu kepada Allah, dalam rangka menghidupkan cintamu kepada Allah. Peristiwa pahit apapun coba kamu dengarkan. Dia membawamu pesan apa, membawakanmu pesan apa yang itu membuatmu tambah dekat pada Allah. Jadi pesan yang arahnya ke sana. Dengarkan. Karena ketika Allah menetapkan sesuatu, pasti tidak ada yang sia-sia. Termasuk menetapkan patah hatimu. Pasti Allah tidak sedang iseng, tidak sedang, saya coba anak ini kalau tak bikin patah hati kayak gimana, pasti tidak sekedar itu. Pasti Allah ingin sesuatu yang lebih besar dan lebih penting dari itu. Maka penting kita mampu membaca luka, mendengarkan patah hati. Ayat itu kan tidak hanya ayat tertulis, tapi juga ayat-ayat kauniyah. Patah hatimu dan lukamu itu ayat-ayat Allah juga. Coba dengarkan pesannya dari situ. Jangan-jangan mengingatkanmu atau mengujimu atau mendorongmu untuk tambah dekat padanya. Dan seterusnya. Baik, kita sudah ketemu Maulana Rumi dan ada kalimat yang menarik dari beliau. Di mana ada kehancuran, di situ ada harapan akan harta karun. Harta karun itu kan biasanya terkubur di balik puing-puing. Kalau tersimpan di lemari kan tidak disebut harta karun. Harta karun ini biasanya tersembunyi. Dan ini ada di balik kehancuran. Maka temukan mutiara-mutiara, temukan harta-harta di balik kesedihanmu, di balik kehancuranmu. Pasti banyak kalau kamu jeli mencarinya. Jadi ini lanjutan dari quotes yang tadi ya. Jadi dengarkanlah dan cermatilah, insya Allah kamu akan ketemu harta karun yang di situ kamu akan bangkit kembali, lahir kembali, jadi sosok yang lebih kuat, lebih hebat dari sebelumnya. Jadi ini pesan dari beliau. Di mana ada kehancuran, di situ ada harapan akan harta karun. Jadi jangan terlalu lama nangis-nangis sedihnya. Beri waktu tersendiri, tapi kemudian segera move on. Bacalah kesedihanmu, dengarkan pesannya, carilah mutiara-mutiara di baliknya, terus lahirlah kembali jadi sosok yang baru yang lebih tangguh. Ini yang diinginkan oleh Maulana Jalaluddin Rumi. Baik. Nah, ini tadi hubungannya dengan kesepian ya. Memang kalau kita sedang sakit, kita sedang sedih itu perlu teman. Tapi seandainya tidak ada teman dan kamu merasa sendirian,
Jangan merasa kesepian. Seluruh alam semesta ada dalam dirimu. Jadi, kalau sekedar ingin cerita, ingin curhat, dalam dirimu lengkap. Ada komponen alam semesta. Jangan merasa sendiri. Wong kamu itu sendirian saja sebenarnya kan sangat ramai. Kalau tidak percaya, kalau kamu di kamar sendirian itu kan, ya memang suaranya tidak ada, wong kamu tidak ngobrol. Tapi pikiranmu kan riuhnya luar biasa. Ramenya luar biasa. Kalau sekarang kadang-kadang tidak hanya pikirannya, mulutnya juga rame, apalagi kalau pas main game. Ya, kamu marah-marah sendiri, mesuh-mesuh dewe, ngamuk-ngamuk dewe. Apalagi pikiranmu. Pikiranmu itu kan tidak pernah diam. Ketika kamu sadar, ya pikiranmu bunyi terus tentang apa saja. Kamu sebenarnya ramai, jadi tidak perlu merasa kesepian. Seandainya kok dalam kesedihanmu kamu tidak menemukan teman, engkau sendiri cukup. Jangan merasa kesepian. Alam semesta ada dalam dirimu. Nah, ada kalimat menarik dari Rumi yang beliau sampaikan tadi mungkin berat. Engkau yang sedang sedih mungkin sulit, tapi I know you are tired, but come, this is the way. Aku tahu engkau mungkin sangat lelah, berat sekali melaksanakan yang dipesankan tadi. Tapi memang inilah jalannya. Jadi inilah jalan yang berlawanan dengan jalur menuju keputusasaan. Jadi aku tahu engkau lelah, tapi inilah jalannya. Ayo pelan-pelan kamu tempuh jalan ini. Jangan mengambil jalan yang sebaliknya, yaitu jalan keputusasaan. Baik, ini dipesankan tadi ya. Sejak awal tadi kan sudah ada banyak tips-tips untuk kita bisa mengatasi rasa sedih dan hati kita yang patah tadi. Paling tidak kita menghindari gol di gawang keputusasaan. Dan memang hanya ini jalannya, kata Maulana Jalaluddin Rumi. Nah, ada satu teori dalam dunia tasawuf. Nanti coba kalian cek ya. Kalian dalam sedih ada di mana? Hubungan kita dengan Allah saat kita menderita. Ada fase confirming, ada fase responsif, ada fase ekstatik. Orang yang ada di fase confirming itu orang yang ketika sedih bisa merasakan hadirnya Allah. Terus dia tenang dan muncul harapan-harapan baru. Nah, ini ada level paling rendah ya tentu saja yang tidak ingat Allah. Ini level awal itu ingat Allah. Jadi sudah ingat Allah. Ingat Allah saja itu akan menenangkanmu, memunculkan optimisme baru. Sebuntu apapun jalanku, aku masih punya Allah ternyata. Harapanmu muncul. Ada fase lebih dalam lagi. Tidak sekedar sadar hadirnya Allah, tapi sadar dekatnya Allah dan baiknya Allah. Ini lebih besar lagi kegembiraan dan optimismemu. Allah kan selalu mengabulkan doa-doa kita, permohonan kita, permintaan kita. Allah selalu sayang dengan kita. Allah itu tidak pernah tidak baik kepada kita. Kita saja yang keluar jalur, sehingga kebaikan Allah tidak sampai. Kita saja yang ambil jalan, rute yang berbeda dengan yang diinginkan oleh Allah. Ini fase kedua, namanya fase responsif. Ada fase ketiga lebih dalam lagi. Di fase ketiga ini, kita tidak sekedar merasa dekat dan Allah itu baik, tapi kita sudah intim sama sekali.
Kita sudah sangat cinta dengan Allah, sehingga apapun yang diberikan oleh Allah, apakah itu pahit ataukah manis, tidak masalah. Ini namanya fase ekstatik. Nah, dalam kesedihan kita ada di mana? Allah yang hadir dalam diri kita, apakah sekedar confirming, apakah responsif, ataukah sudah ekstatik? Orang yang sudah bisa menikmati kebersamaan dengan Allah adanya di level ekstatik. Orang yang hanya sadar Allah itu ada kok, Gusti Allah ora sare, itu namanya fase confirming. Orang yang sadar bahwa Allah itu tidak sekedar hadir, tapi Dia maha baik dan akan mengabulkan semua doa kita, namanya fase responsif. Nah, teman-teman coba dicermati kehadiran Allah dalam diri kita itu seperti apa. Pandangan kita tentang keberadaannya Allah itu ada di mana. Itu menunjukkan level kedekatan dan level hubungan kita dengan Allah. Baik, kita akhiri dengan beberapa tips. Kalau ini agak praktis ya, kalau yang tadi filosofis. Banyak yang tanya ke saya, caranya biar hati tenang itu apa sih, Pak? Dalam penderitaan. Ini saya ambilkan langsung dari beberapa ayat ya. Nah, biar ini seperti ngaji beneran. Ada Al-Qur'annya. Segalau apapun dirimu, coba kamu rujuk ayat-ayat ini. Mungkin kamu bisa lebih tenang. Yang pertama surat Al-Insyirah, ayat 5 sampai ayat 6. Yang bunyinya adalah fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesulit apapun hidupmu, sepahit apapun pengalamanmu, tidak usah khawatir. Pasti ada kemudahan. Bahkan ada penafsir, ada mufasir yang mengartikan setiap ada satu kesulitan, Allah akan memberikan dua kemudahan. Ini kan diulang dua kali. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi yang pertama, kamu ingat-ingat ini. Allah sendiri yang menjanjikan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka jangan putus asa. Pasti ada jalannya, pasti ada kemudahan. Kemudian yang kedua, boleh dilihat surat Ar-Ra'd ayat 28. Tadi sudah kita singgung sedikit ya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Sesungguhnya dengan mengingat Allah, bukankah dengan mengingat Allah itu hati menjadi tenang. Tadi sudah kita jelaskan level kedekatannya. Jadi kalau ingin tenang, hadirkan Allah. Ingat Allah itu menenangkan. Karena apa sih yang tidak mungkin di hadapan Allah. Terus, yang ketiga, kalau masih ada kebingungan-kebingungan, kekecewaan-kekecewaanmu karena keinginanmu tidak terpenuhi, boleh teman-teman merujuk surat Al-Baqarah ayat 216. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jadi firman Allah, mungkin saja engkau membenci atau tidak suka sesuatu padahal itu baik untukmu. Dan mungkin juga engkau mencintai sesuatu padahal itu buruk buatmu. Allah lebih tahu, sedangkan kalian tidak tahu.
Jadi ayat ini mengajarkan kita yang tidak terjadi dari keinginan kita, itu tidak selalu nanti sesuatu yang baik untuk kita. Jadi yang kita sukai bisa jadi itu buruk untuk kita. Allah lebih tahu. Jangan terlalu kecewa, jangan putus asa. Kalau cita-citamu gagal, bukan berarti itu ada kebaikan yang lepas. Bisa saja itu tidak terlalu baik untukmu. Allah menetapkan sesuatu itu ya pertimbangannya kasih sayang cintanya pada kita. Pikiran kita terbatas, sulit untuk bisa tahu sampai detail sedalam-dalamnya manfaat dan efeknya sesuatu. Allah lebih tahu. Jadi kalau teman-teman sedang kecewa, sedang galau, keinginannya kok tidak terpenuhi, baca ayat ini. Bisa saja yang aku inginkan, yang tidak terpenuhi itu sesuatu yang aku sukai sih, tapi bisa saja dia buruk untukku. Bisa saja yang aku hindar-hindari, ternyata inilah yang baik untukku. Allah tahu, kita yang tidak tahu. Nah, membaca ayat ini mungkin bisa menenangkan kita. Kalau masih ada galau-galaunya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Kalau hambaku meminta padaku, sesungguhnya aku dekat. Aku menjawab doa orang yang berdoa saat dia berdoa padaku. Jadi ayat ini menenteramkan kita masih punya Allah dan Allah dekat, apapun yang aku minta, insya Allah akan dikabulkan. Nah, ini akan menenangkan kita. Yang terakhir surat Ar-Ra'd ayat 24. Salamun alaikum bima sobartum fani'ma uqbaddar. Ini finalnya, kalau memang yang atas-atas tadi masih sulit, sadarilah tetap salamun alaikum bima sobartum. Selamat atas kamu karena kesabaranmu. Fani'ma uqbaddar itu betapa nikmatnya rumah tempat kita kembali nanti ke hadapan Allah. Hidup ini memang banyak ujian, banyak kesulitan, tidak masalah, sabarlah. Ada kenikmatan puncak nantinya bersama Allah. Itu fani'ma uqbaddar. Ini dari Al-Quran. Boleh teman-teman mengambil, ini masyhur sekali, penenang hati, obat hati. Ini sebenarnya nasihatnya Syekh Ibrahim Al-Khawas. Bisa dicek di kitab Risalah Al-Qushairiyah. Kalau di Indonesia sudah jadi lagu terkenal sekali. Dawaul Qalbi Khamsatu Asya'a. Obatnya hati itu ada 5 hal. Qiraatul Quran bitadabbur. Membaca Al-Quran sambil tadabbur, merenungi maknanya. Wa khola'ul batni, dan perut yang kosong, puasalah. Wa qiyamul laili, dan sholat malam. Wa tadurru indas sahar, jadi merenung, tafakur, zikir pada Allah di waktu sahur, sepertiga malam yang terakhir. Yang kelima, wa mujalasatus sholihin, dan duduk bareng orang-orang yang soleh. Itu menenteramkan hati. Kita zikir tengah malam, kita zikir sepertiga malam, menenteramkan hati. Kita sholat malam, menenteramkan hati. Kita puasa, menenteramkan hati. Membaca Al-Quran sambil tadabbur, menenteramkan hati. Kalau kita kebingungan, apa yang harus saya lakukan? Pikiranku buntu, sedang stres-stresnya, frustasi-frustasinya. Pilih satu di antara 5 atau lakukan 5-5-nya. Paling tidak kalau kita puasa, kita tidak mikir kegalauan kita lagi, mikir laparnya. Oh, itu kan kita, aduh kapan buka puasa ya, habis kamu tidak mikir yang-yangan lagi, terus mikir poso.
Makanya kata Rasulullah itu anak-anak muda yang sudah ingin nikah tapi tidak kuat nikah, puasa saja. Puasa bisa jadi benteng. Baik, ini tidak saya jelaskan ya. Dulu ini saya ingat pernah saya jelaskan waktu sesinya Sunan Bonang. Baik, saya tambah satu lagi. Doa. Mungkin teman-teman butuh praktis doa untuk menenangkan hati. Ada banyak doa yang bisa kita baca saat kita sedang galau. Yang pertama, usahakan nanti kalau berdoa ngerti maknanya ya, biar lebih mantap. Doa ini doa anti kesedihan. Yang pertama ini ya, anti males, anti utang. Langsung dari Rasulullah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal khazani wa a'udzubika minal adsi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Jadi, ya Allah, aku berlindung padamu dari kegalauan dan kesedihan. Aku berlindung padamu dari rasa lemah dan rasa malas. Aku berlindung padamu dari sifat pengecut dan sifat bakhil. Dan aku berlindung padamu dari dikalahkan oleh hutang dan ditindas oleh orang. Nah, boleh teman-teman berdoa dengan kalimat ini. Atau yang kedua, ini doa minta tenang. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnatan tu'minu biliqaika wa tardo biqadaika wa taqna'u bi'ataika. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta padamu jiwa yang tenang bersamamu, yang percaya pada pertemuan denganmu, yang ridho pada keputusan-keputusanmu, dan rela merasa cukup dengan apapun pemberianmu. Ini kalau doa ini dikabulkan, insya Allah hidup kita tenang. Yang ketiga ini juga menarik. Kalau patah hati ditinggal pacar, Allahumma ajirni fi musibati wakhluf li khairon minha. Ya Allah, selamatkanlah aku dalam musibahku dan gantilah untukku yang lebih baik darinya. Nah, ya sapa ngerti setelah berdoa ini terus diganti yang lebih hebat dari sebelumnya. Doa yang keempat ini juga menarik. Kuatirnya ketika kita sedang sedih melakukan hal-hal yang tidak seharusnya. Perbanyak membaca ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Kalau masih terasa sangat berat penderitaanmu, patah hatimu, Rasulullah itu sering menggunakan doa ini. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghiitsu. Wahai Zat yang Maha Hidup, yang Maha Tegak, dengan rahmatmu aku minta pertolongan. Atau masih sangat berat, kok gelap rasanya di kiri kanan, tidak tahu mau apa, mau kemana, boleh pakai doanya Nabi Yunus. Nabi Yunus itu kan mendapat ujian maha berat sampai ditelan oleh di laut. Nah, ini doa yang beliau baca. Jadi kalau teman-teman hidupnya stuck sama sekali, gelap sama sekali, tidak tahu mau kemana, boleh mengamalkan doa ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Baik, malam hari ini pengajian beneran. Jadi tidak hanya filsafatan ya. Ya memang sengaja harus begini karena banyak juga teman-teman yang sedang stres, depresi memerlukan jalan keluar yang lebih praktis, tidak sekedar filosofis. Baik, yang saya sampaikan mungkin
sedikit-sedikit bisa meringankan, membantu teman-teman menghadapi segala kesulitan dalam hidupnya. Yang sudah kita awali dari minggu pertama secara psikologis, filosofis, dan malam hari ini secara sufistik.